Desain studi selanjutnya yang kita ingin bicarakan adalah studi case control. Ini studi case control benar-benar merupakan kebalikan dari studi cohort. Karena kalau cohort dimulai dengan pemaparan dan kemudian kita lihat bagaimana akibat dari pemaparan di kemudian hari, maka case control dimulai dari kasus. Kita mendapatkan kasus di lapangan dan kemudian secara ke belakang ditelusuri apa yang menjadi pemaparan, apa yang menjadi paparan dari kasus yang kita amati. Jadi sekali lagi, kalau cohort tadi adalah yang kita bicarakan pada beberapa waktu yang lalu, berdasarkan satu paparan, kemudian melihat akibat, maka case control dimulai dari akibat yang terjadi atau diamati di lapangan, dan kemudian kita lihat pemaparan yang terjadi pada kasus tersebut. Kita lihat case control design, ini seperti ini. Jadi kita mulai dari populasi, kita melihat ada efek negatif, artinya efek positif mungkin satu penyakit. Sekali lagi, untuk case control biasanya dipakai untuk kasus yang jarang dan terjadinya pada waktu yang lama. Misalnya satu penyakit kanker, terjadinya mungkin dalam puluhan tahun setelah merokok, kemudian timbul kanker setelah beberapa tahun kemudian. Jadi ini dipakai, dan kasusnya juga jarang. Jadi ini dipakai untuk mempelajari kasus yang jarang dan kejadiannya memerlukan waktu yang lama. Jadi studi ini dimulai dari kasus yang terjadi, yang kita amati, atau yang kita dapatkan dari masyarakat atau dari pasien yang mengunjungi rumah sakit atau ke dokter praktek. Kita lihat yang mempunyai efek pada satu populasi dan dibandingkan orang tidak mempunyai efek atau yang tidak mempunyai penyakit tersebut dan ditelusuri ke belakang. Jadi ini adalah grup kasus, jadi artinya efek positif, kemudian grup yang tidak menjadi kasus atau orang normal. Bisa dilakukan random matching, artinya kita janganlah membandingkan kasus orang tua dengan anak-anak, kasusnya kanker paru orang tua dibandingkan anak-anak. Ambillah pada umur yang setara, pada laki, pada wanita, pada remaja dan pada orang tua, pada anak sekolah dan anak yang tidak sekolah. Jadi buatlah yang comparable. Kemudian lagi lihat ke belakang. Lihatlah apa yang menjadi paparan pada kelompok tersebut. Kemudian kita pelajari juga pada grup kontrol, apa ada paparan, apa tidak. Jadi kita lihat, coba kita lihat. Jadi pengambilan informasinya itu ke belakang. Dari mana informasi ini didapat? Kita bisa dapatkan dari wawancara dari penderita kalau dia masih ada. Tapi kalau tidak ada, bisa dilihat dari medical record atau dari melakukan wawancara dengan keluarga terdekatnya. Walaupun ini mungkin tidak valid betul dijadikan sumber data. Tapi ini sangat bergantung pada medical record atau sangat tergantung dari ingatan seseorang yang menjadi kasus karena exposure-nya telah terjadi pada waktu yang lama. Jadi lihat onset studinya adalah pada waktu menentukan kasus. Onset studinya pada waktu kita memilih kasus dan memilih kontrol. Kemudian pengambilan informasinya ke belakang. Jadi dimulai dari kasus, ini ada onset, kemudian dicari ke belakang mengenai paparan apa yang terjadi pada kasus dan pada kontrol tersebut. Lihat, studinya retrospektif. Tidak bisa studi case control itu prospektif. Kita lihat exposure atau unexposed. Jadi di sini yang dihitung kalau pada cohort menghitung relative risk, tapi pada case control yang dihitung adalah odds ratio. Jadi OR
ada pada kasus dan ada pada kontrol. Kita lihat. Jadi sekali lagi juga mempelajari antara risk factor dengan penyakit. Hanya saja pada studi kohort antara risk factor dan penyakit itu biasanya jarang, kemudian terjadi pada waktu lama. Jadi ini sekali lagi pada penyakit yang jarang dan terjadi pada waktu lama. Sebenarnya kita tidak bisa menghitung insiden di sini karena kita tidak tahu kasus-kasus lain yang ada di masyarakat yang tidak pergi atau tidak pergi ke pelayanan kesehatan sehingga dia tidak terdeteksi. Tetapi pada studi kohort pasti akan dapatkan insiden karena kita pasti mulai kasus tersebut dimulai daripada waktu dia mulai terpapar. Pada waktu itu dia masih sehat. Prosedurnya adalah start with case definition. Inilah yang paling hati-hati harus dilakukan. Bagaimana mendefinisikan kasus, bagaimana caranya. Definisi kasus harus jelas dan harus akurat. Dan tidak boleh berubah selama dilakukan satu penelitian. Jadi siapa yang menderita, siapa yang tidak. Definisi kontrol juga betul-betul harus akurat. Betul-betul orang yang bebas dari penyakit dan orang yang tidak bebas dari penyakit ditentukan dengan satu metode diagnostik yang paling baik. Kemudian dilihat kemungkinan, dihitung kemungkinan besar risk factor, possibility of risk factor, artinya merupakan seperti relative risk, tetapi ini hanya merupakan odd ratio. Lihat pada result analisisnya. Kalau kita lihat kasusnya ada kriteria dari satu penyakit yang kita teliti. Karsinoma, infeksi pada panggul bawah. Jadi betul-betul kasus itu harus baru. Kasus itu bisa kasus baru atau bisa kasus lama. Jadi disebutkan juga sumbernya di mana. Kita ngambil di rumah sakit pusat, rumah sakit daerah, ambil kasusnya. Tetapi dengan metode diagnostik yang sama. Tidak boleh kita menentukan kasus dengan metode diagnostik yang bervariasi. Harus sama. Untuk mengambil kontrol, kita bisa mengambil dari kontrol dari mana kasus itu berasal. Kita mengambil padannya, kita melakukan matching. Kontrol diambil dari masyarakat di sekitar kita mendapatkan kasus tersebut. Atau bisa juga diambil kontrol dari rumah sakit di tempat kasus itu didapatkan. Jadi selection control itu ada kondisinya harus representatif, harus comparable. Tanda petik comparable ini artinya sejauh mungkin walaupun tidak sepenuhnya bisa. Jadi kasus itu bisa dapatkan pada fasilitas kesehatan, pada survei, pada general populasi, pada kasus-kasus keluarga tertentu, pada industri-industri tertentu, dan sebagainya. Jadi metodenya matching dan random pada waktu memilih kontrol. Jadi kondisinya, metode yang dipakai harus mirip antara kasus dan kontrol. Kemudian dilakukan dengan interview atau berdasarkan data yang tersedia. Jadi tidak ada incident rate
tetapi yang ada estimasi. Tidak ada insiden, tidak ada relative risk, yang ada adalah estimasi relative risk yang kita sebut dengan odds ratio. Jadi risk analisisnya adalah memakai odds ratio antara kasus antara paparan pada kasus dan paparan pada non kasus. Sekali lagi, insidennya untuk pemakaian case control biasanya pada kasus yang jarang dan terjadi pada waktu yang lama. Kalau kasusnya lebih sering atau terjadi pada waktu yang relatif pendek, maka kita akan menggunakan studi cohort. Kita lihat kalkulasi odds ratio seperti ini adalah yang expose. Ya, A, C, jumlahnya kasusnya A, kontrol C, unexposed, B, D, maka odds ratio ada kasus pada kontrol, B, atau kasus pada kontrol. Jadi kasusnya jadi kalkulasi dari odds ratio adalah kasus pada expose dan kasus pada unexposed perbandingannya. Jadi B berbanding C odds ratio. Nanti kita akan pelajari pada analisa data. Jadi interpretasinya adalah kalau odds ratio casesnya 10, kasus pada kontrol, kalau jumlah kasus pada jumlah paparan pada kasus 10, pada kontrol 2, maka odds ratio-nya 5. Jadi relative risk-nya adalah 5. Artinya paparan yang terjadi pada kasus 5 kali lebih tinggi daripada kontrol. Jadi ini adalah interpretasi dari analisa data yang kita pelajari nanti. Studi kasus kontrol bisa pada selection bias. Ingat, kalau kita menentukan diagnosis satu kasus kanker dan kemudian kita dapatkan, walaupun dengan golden standard sekalipun, kita masih akan tidak mampu menyisihkan semua yang benar-benar kasus. Kadang-kadang kasus sudah akan terjadi pada orang yang nampak masih sehat, sehingga kita tidak masukkan pada kasus. Information bias. Jadi pada waktu seleksi juga selection bias, information bias karena tidak diingat tentang kejadian pemaparan. Juga kita lihat bagaimana catatan medical record yang tidak baik akan menyulitkan. Ini akan menjadi kesulitan tersendiri pada studi kasus kontrol. Sangat sulit memverifikasi informasi karena kejadiannya sudah lama dan tidak ada saksi. Recall pasien juga demikian. Seringkali pasien tidak mau mengenang lagi masa-masa dia terpapar sehingga dia merahasiakan. Sulit memilih kontrol yang betul-betul comparable dengan kasus dan betul-betul bebas dari diagnosa kasus yang kita inginkan. Kadang-kadang orang tersebut misalnya kanker paru, sebenarnya orang itu sudah terjadi proses kanker paru, cuman belum bisa diidentifikasi dengan golden standard sekalipun. Jadi tidak bisa dipakai untuk melihat multiple exposure. Jadi berbagai exposure tidak bisa dilihat. Hanya satu
outcome hanya untuk melihat satu exposure yang kita curigai berdasarkan literatur. Beda dengan studi cohort, kita bisa melihat beberapa exposure karena outcome itu bisa kita amati selama studi berlangsung. Jadi itulah dua metode yang perlu kita pelajari, di mana kita bisa melihat hubungan sebab akibat antara pemaparan dan outcome. Untuk pemaparan yang outcome-nya relatif singkat dan sering terjadi, kita pasti akan memilih studi cohort. Tetapi kalau kasusnya jarang dan pemaparan itu jarak antara pemaparan dan terjadinya kasus itu lama, itu pasti kita akan memilih studi case control. Secara itulah yang kita bisa jelaskan mengenai studi itu. Nanti kita akan lanjutkan dalam diskusi atau kita praktek nanti untuk memilih, karena untuk pemilihan besar sampel untuk masing-masing dan analisa yang lebih detail dan interpretasinya akan dibicarakan pada bagian yang lain.